Hari ini saya dikasih tema yaitu beriman dalam tantangan. Dan ini sangat menarik karena kita semua pasti punya tantangan. Dan biasanya kalau dalam tantangan itu, kalau kita tidak mengerti apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, maka kita pasti akan melupakan yang namanya the goodness of God atau kebaikan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Kita pasti lupa kalau Tuhan udah pernah menolong kita. Ketika masalah dan tantangan hadir, langsung tuh kadang kita jadi salah sangka sama Tuhan. Kadang kita mundur dari pelayanan, tidak mau ke gereja lagi. Dan bahkan kita kadang kecewa sama Tuhan. Gak kepikiran tuh, Tuhan baik. Karena ada tantangan. Nah hari ini biar kita sama-sama belajar bagaimana ketika tantangan ada, kita tetap beriman sama Tuhan. Dan apapun yang terjadi kita tetap bisa bilang, Tuhan terima kasih Engkau baik. Yang mau katakan amin. Memang kalau ada sesuatu yang terjadi sesuai dengan kemauan kita, kita happy. Tapi bagaimana ketika ada sesuatu yang terjadi yang tidak sesuai dengan kemauan kita, Bapak Ibu Saudara? Apakah kita masih bisa berkata Tuhan itu baik? Imanku bersepakat percaya kepadanya. Percaya kuasanya, tapi ketika tantangan hadir biasanya, tapi di sini nggak ada ya Bapak Ibu Saudara ya, di luar sana banyak ya, di sini mas semuanya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, haleluya, percaya banget di sini. Di luar sana, terkadang ketika ada tantangan, nah mulai itu, nggak sepakat lagi, apa itu sepakat? Saya nggak mau sepakat karena apa yang saya doakan tidak terjadi, apa yang saya inginkan tidak terjadi, padahal saya sudah berdoa. Masih bagus saya udah mau ke gereja lagi, udah puluhan tahun saya gak ke gereja, ini saya ke gereja lagi. Tapi pas saya ke gereja saya berdoa kok gak dijawab. Nah terkadang ketika tantangan ada kita marah sama Tuhan, bahkan salah sangka sama Tuhan. Tapi hari ini kita sama-sama belajar apapun masalah kita. Coba lihat kiri kanannya saudara, mungkin ini muka-muka bermasalah ya saudara ya. Karena kita semua pasti punya masalah Bapak Ibu Saudara, pasti. Tapi masalahnya beda-beda. Hari ini kita mau belajar apapun masalah dan tantangan yang kita hadapi, iman kita tetap teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang mau katakan amin. Nah saudara, ada satu kisah yang menarik dan mungkin Bapak Ibu Saudara sudah sering kali membaca kisah ini. Tapi izinkan saya membagikan kembali kepada Bapak Ibu Saudara Keluaran pasal 14 ayat 10 sampai ke 12. Firman Tuhan menarik sekali. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu Saudara ya. Ayat 10, 11 dan 12. 1, 2, 3. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Nah saudara, ini sebuah kisah di mana bangsa Israel pada waktu itu sudah keluar dari perbudakan Mesir. Dan menariknya perbudakan Mesir itu selama 400 tahun Bapak Ibu. Wih lama sekali, 400 tahun. Nah kisah ini setelah mereka dibebaskan, saya percaya dibebasin dari perbudakan 400 tahun kan pasti happy ya Bapak Ibu Saudara ya. Pasti senang, kita aja dibebasin cicilan 15 tahun happy banget. Ya toh, dari cicilan rumah, cicilan kendaraan, seneng banget. Ini perbudakan 400 tahun mereka dibebaskan setelah mereka mengerang, berseru, berdoa. Memang pada saat itu Tuhan tidak langsung menjawab kepada bangsa Israel sih. Tapi ketika mereka mengerang, Tuhan jawab lewat hambanya, Musa. Mereka berdoa lagi, gak langsung jawab, Tuhan jawab lewat Musa. Dan memang terkadang waktu kita berdoa tuh kita pengen Tuhan langsung jawab doa kita, directly sama kita. Setuju ya Bapak Ibu Saudara ya? Tapi terkadang Tuhan gak jawab doa saudara directly.
Ketika saudara berdoa dan seakan-akan Tuhan belum jawab atau tidak jawab, bukan berarti Tuhan tidak sedang bekerja untuk saudara. Dia sedang mempersiapkan sesuatu buat saudara. Yang percaya katakan amin. Cuman terkadang gak langsung aja sama saudara. Nah waktu kita melihat di sini juga seperti itu saudara. Akhirnya 400 tahun mereka bebas. Wah sorak-sorai. Lalu ketemulah Laut Teberau ini. Laut Merah. Kaget mereka, panik mereka, ketemu tantangan lagi, marah mereka sama Tuhan. Bahkan komplain sama Musa. Musa gimana sih? Emang gak ada kuburan di Mesir apa? Sehingga kami harus mati di sini. Ini kata-kata lebih kejam daripada kata-kata netizen zaman sekarang saudara. Karena di depan muka langsung. Gimana sih Musa? Gak ada kuburan. Selesai nih kita nih. Belum lagi ada, itu kan bangsa ya saudara ya. Belum ada, mungkin ada grupis ibu-ibu arisan yang suka ngegosip gitu ya saudara ya. Yang suka kasih kompor, tahu nih gimana sih, parah banget nih. Ah udahlah. Mereka ketemu Laut Teberau. Pas mereka ketemu masalah, tantangan, imannya kendor. Langsung lupa kalau Tuhan baru saja bebaskan mereka dari perbudakan. Tapi saya percaya di sini jemaat-jemaat yang Tuhan kasihi ketika ada masalah, kita semua kan tetap bersyukur sama Tuhan ya, haleluya ya. Di sini mah gak ada yang komplain. Yang komplain di sana saudara, di luar. Di sini semuanya bersyukur. Nah kadang ketemu masalah, wah mana Tuhan? Di mana engkau? Dan mulai salah sangka sama Tuhan. Mulai gak mau gereja lagi. Mulai gak mau pelayanan lagi. Kenapa kok kamu gak mau pelayanan lagi? Kenapa kok kamu gak mau gereja? Ayo dong udah lama kamu gak melayani. Ayo melayani. Ah gak mau ah. Karena saya kepahitan, saya kecewa. Habis yang saya doakan tidak terjadi. Katanya Tuhan ada, katanya Tuhan dekat. Mana? Saya tidak ngalamin itu. Dan ketika jawaban tidak sesuai ekspektasi kita saudara, kadang kita marah. Dan salah sangka sama Tuhan. Coba bilang kiri kanan lagi, jangan salah sangka sama Tuhan. Jangan salah sangka. Kadang marah, benar. Saya boleh jujur, saya pernah kecewa sama Tuhan, saudara. Itulah manusia, karena transaksional kan kasihnya. Pernah ada doa seperti ini, saudara. Doanya sih bagus, Tuhan. Kalau tahun ini bisnis saya goal. Saya janji saya akan melayani Tuhan. Kalau tahun ini saya dipromosikan dalam pekerjaan, saya janji saya akan melayani Tuhan. Kesannya bagus, tapi ternyata ada jiwa perdagangan di situ saudara. Kalau bisnis saya lancar, saya mau melayani Tuhan. Kalau saya dipromosikan, baru saya mau melayani Tuhan. Memangnya kalau misalnya kita tidak dipromosikan juga, apakah kita tidak mau melayani Tuhan? Manusia seringkali transaksional. Aku mau ini, aku mau datang ke gereja supaya jalanku lancar-lancar aja. Aku mau berdoa, aku mau kasih persembahan supaya aku diberkati. Ada transaksional di situ. Itu kasihnya manusia. Dan terkadang ketika apa yang kita mau tidak kita dapat, marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan. Tapi saya tahu Tuhan pasti tahu yang terbaik dalam hidup saudara dan saya. Dan ketika ketemu Laut Teberau, nah saudara, wah kita udah bisa gak mau Tuhan-Tuhanan lagi. Tapi pertanyaannya apakah ketika bangsa ini ketemu Laut Teberau, artinya Tuhan jahat buat mereka. Padahal kita tahu mereka dituntun sama Tuhan. Dan tuntunannya ternyata membawa mereka ke Laut Teberau. Pertanyaannya apakah artinya Tuhan jahat? Nah kita lihat di ayat berikutnya. Ini pasal sebelumnya saudara. Di pasal sebelumnya Keluaran 13 ayat 17 sampai 18a. Firman Tuhan berkata seperti ini. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan. Sehingga mereka kembali ke Mesir. Ayat 18 menarik. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Ternyata Tuhan yang membawa mereka berputar.
Kenapa Tuhan bawa mereka berputar, saudara? Karena Tuhan tahu, waduh, nanti kalau mereka lewat, ini jalannya emang paling dekat sih. Tapi ada orang Filistin di situ. Nanti kalau mereka menghadapi orang Filistin, takutnya mereka pasti akan menyesal. Mereka pengen balik lagi ke Mesir. Tuhan tahu hati dari bangsa Israel. Sehingga tidak dibiarkan lewat situ. Berputar, saudara. Sering kali kita berdoa A, Tuhan jawab yang B. Benar gak sih, saudara? Sering banget kita doain pengen yang ini Tuhan. Tapi ternyata Tuhan jawabnya lain Tapi apakah artinya Tuhan jahat sehingga iman kita jadi berkurang? Tuh kan, lihat Tuhan. Saya udah ikut saya udah ikut tuntunan. Tapi yang terjadi kok ketemu laut terberau, kok saya ketemu masalah ya. Kenapa nih? Langsunglah salah sangka, Tuhan jahat, Tuhan gak peduli sama saya. Tapi kalau kita melihat ini ternyata ketika Tuhan bawa berputar, karena dia sedang menunjukkan kebaikannya dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin. Dan ketika Tuhan bawa kita berputar, harusnya kita bersyukur untuk setiap apa yang kita hadapi. Haleluya. Tantangan yang ada. Karena Tuhan sudah meluputkan kita semua dari hal-hal yang tidak bisa kita hadapi, saudara. Dan sampai detik ini kita juga nggak akan pernah tahu berapa banyak panah-panah si jahat, panah-panah api iblis yang berusaha menghancurkan saudara, menghancurkan keluarga saudara yang diluputkan oleh Tuhan. Alkitab mencatat bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum mencari celah. Kalau satu hari aja saudara, iblis menyerang saudara satu kali. Dalam seminggu udah 7 kali kita diserang. Iblis berusaha menghancurkan kita semua. Dalam sebulan 30 kali. Dalam setahun 365 kali. Iblis berusaha menghancurkan kita, keluarga kita, apapun. Saudara bayangkan 365 kali dikalikan umur saudara dan saya. Itu kalau satu hari satu kali. Tapi Tuhan kita dahsyat, haleluya. Dia tidak akan membiarkan anaknya tergeletak. Dia tidak akan mengizinkan saudara terjatuh sampai tergeletak. Tangan Tuhan menopang saudara. Dia sering kali meluputkan kita dari hal-hal yang tidak bisa kita hadapi, Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Ketika saudara berdoa A, dijawabnya yang B, bersyukur. Yang mau katakan amin. Tuhan tahu kok yang terbaik dalam hidup saudara dan saya. Bilang lagi kiri kanan, tenang aja, Tuhan tahu yang terbaik dalam hidupmu. Tenang, tenang ya, haleluya. Tenang aja, dia tahu yang terbaik. Guncana yo, guncana yo. Kalau kita ikut Tuhan, guncana jadi berubah. Guncana indah, telah Kau siapkan. Rencana Tuhan luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Artinya Tuhan sedang menunjukkan kebaikannya, saudara. Kita lanjut ya, Keluaran 14 ayat 13 sampai 14. Nah ini keren. Ketika mereka lagi sibuk, lagi heboh, lagi chaos saudara. Pemimpin mereka berkata seperti ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu. Janganlah takut, berdirilah tetap. Wah, saya suka, pasti Musa orangnya, suaranya bijaksana ya saudara ya, setuju ya. Saya gak kebayang kalau Musa suaranya, jangan takut, berdiri tegap. Kayaknya agak kurang meyakinkan saudara ya. Tapi ketika semua pada chaos, wah pemimpin saya nih. Dia bilang, janganlah takut. Ispas pustum salas pustas tars pusta pustus. Yang artinya ini saudara, jangan percaya ya. Saya juga ngomongnya ngarang saudara. Janganlah takut, berdirilah tetap. Dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Oh gak ada saudara, gak ada. Saya kebawa emosi saudara. Karena ini keren banget pemimpinnya. Ketika lagi heboh, saat pemimpin berdiri. Jangan takut ya. Wah keren saudara. Kalau saya jadi bangsa Israel pada waktu itu, waduh keren banget. Tuhan akan berperang buat kamu dan kamu akan diam saja. Udah tenang, tenang, tenang. Lalu saudara tahu kisah selanjutnya apa saudara? Musa berdoa, membalikkan badan, dia berdoa. Dan dia mengangkat tongkat
menjulurkan tangan saudara. Bukan lidah ya. Gitu saudara. Mengangkat tongkat, menjulurkan tangan. Tapi menarik saudara. Dulu waktu sekolah minggu, guru sekolah minggu tuh selalu bilang gini, adik-adik ketika Musa mengangkat tongkat, menjulurkan tangan, laut terbelah. Laut langsung terbelah adik-adik. Wih, saya happy waktu itu. Wah, puji Tuhan, wah keren banget. Tapi ketika baca lagi saudara, aduh ternyata guru sekolah minggu saya harus bertobat kayaknya nih saudara nih. Kenapa saudara? Ternyata enggak langsung terbelah saudara. Alkitab bilang semalam-malaman Musa seperti itu. Saudara bisa bayangkan kegaringan momen itu saudara. Ketika dia udah berasa keren gitu ya. Udah ngomong jangan takut. Tuhan akan berperang untuk kamu. Dan kamu akan diam saja. Tapi dia balik badan. Sah. Dia berdoa. Habis itu dia ispas terus pas. Kans terus. Gak terjadi apa-apa saudara. Kita kan pengennya laut terbelah langsung di saudara ya. Itu kalau ada jangkrik bunyi dia saudara. Krik gitu. Udah keren-keren sak. Bentar ya. Gak terjadi saudara. Semalam-malaman. Kalau saya jadi Musa saya lempar itu tongkat. Apa-apaan itu Tuhan. Malu saya tolonglah. Belum lagi mungkin bangsa Israel lihat. Ngapain sih ini dia udah gila kayaknya. Udahlah kita balik aja ke Mesir lah gitu saudara. Karena gak terjadi apa-apa, malu saudara. Tapi Musa tetap percaya. Di tengah tantangan. Wih, dia tetap percaya bahwa Tuhan pasti bekerja. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Ketika dia angkat itu, angin bertiup. Wah, dia percaya Tuhan sedang bekerja. Meskipun waktunya adalah waktu yang indah buat Tuhan. Bukan waktunya saya, tapi Tuhan pasti tetap bekerja. Haleluya. Tepuk tangan gak apa-apa saudara. Karena biasanya kalau kita berdoa pengennya tuh langsung dijawab saudara. Bener gak sih? Pengennya langsung. Oh Tuhan aku pengen. Tuhan kau berkati kerjaanku. Aku pengen dapat kerjaan. Halo kamu bisa dapat kerja masuk besok ya. Langsung gitu saudara. Tuhan aku belum dapat pasangan hidup. Leduk datang. Wih pasangan hidup saya nih. Pengennya langsung. Tapi kan kadang Tuhan tahu waktu yang terbaik. Buat kita semua. Haleluya. Bilang lagi kiri kanan percaya aja. Jangan salah sangka. Beriman dalam tantangan. Haleluya. Iya saudara. Aduh keren lah. Tapi setelah saya baca ini kisah menarik banget. Tuhan kita keren banget. Ada detail-detail penting yang ada di dalam sini saudara. Kenapa bangsa Mesir gak bisa nyamperin pada saat itu. Karena malaikat sedang, yang tadinya malaikat Tuhan berjalan di depan bangsa Israel. Dia pindah ke belakang. Sehingga yang di sana bangsa Mesir jadi malam, jadi gelap. Di sini jadi terang. Waduh keren banget saudara. Tapi yang menarik yang ini saudara. Ketika Musa mengangkat tongkat, menjulurkan tangan. Laut terbelah. Dan pada akhirnya bangsa ini bisa melewati tantangan melalui laut Teberau, laut merah. Nah, ketika saya renungkan lagi ini keren banget, ini indah banget. Nah, saya akan mencoba mengajak saudara untuk kita masuk lagi ke dalam adegan ini ya saudara ya. Boleh ya saudara ya. Tapi saya butuh volunteer nih ya kakak Andri boleh tolong bantu saya ya maju ke depan ya. Tolong tepuk tangan buat dia Bapak Ibu Saudara ya. Cukup. Jangan panjang-panjang biar dia gak sombong ya saudara ya. Saya mau undang ada kakak Diki, ada gak ya kakak Diki ya? Waduh, nah. Kalau ada kakak Diki nanti. Tapi, brother, kira-kira. Wah ini dia tepuk tangan buat kakak Diki juga saudara. Cukup. Biar gak sombong. By the way, kakak Diki lagi berulang tahun saudara. Haleluya. Waduh, selamat ulang tahun ya. Makanya saya panggil ke depan ini saudara ya. Nanti kalau ketemu di pintu kasih selamat saudara. Selamat ya. Nah karena kakak Diki lagi berulang tahun, sepertinya saya akan menjadikan dia
sebagai figur untuk bangsa Israel. Setuju ya saudara ya? Ini bangsa Israel. Nah ini karena muka-mukanya agak jahat ya saudara. Jadi gak apa-apa ya kakak, kakak Andre jadi bangsa Mesir ya, gak apa-apa ya. Coba tolong jauh-jauh di sana ya. Kalau bisa di Sumarekon boleh. Nah saudara, ini sangat menarik kisahnya. Ketika bangsa Israel ketemu, Musa membawa mereka ketemu Laut Teberau saudara. Lagi jalan terus ketemu Laut Teberau. Aduh, Laut Teberau nih. Gimana nih? Bangsa Israel marah. Mana nih? Gak usah dipegang, saya tahu worship leader ya. Bawaannya pengen nyanyi terus saudara kalau worship leader ini. Iya. Marah, dia marah. Bangsa Israel marah. Sama siapa? Sama siapa? Luar biasa baik sekali hatinya. Gak bisa marah, luar biasa well kita dia. Marah pokoknya. Kenapa sih? Mati kita di sini nih sekarang nih. Musa, kenapa nih? Marahnya masih sopan ya saudara ya. Emang bener-bener ini luar biasa nih. Musa, kenapa ini? Mati dong kita nih. Bisa mati loh kita nih. Bisa mati kita, iya juga ya. Tapi tenang. Tuhan akan berperang untuk kamu. Dan kamu akan diam saja. Wah, dia udah panik, udah stres saudara. Pada akhirnya, sebentar ya. Tunggu bentar ya. Agak lama nih. Sabar aja. Lalu laut terbelah saudara. Terbelah kan? Kita lewat. Ayo. Wah, Allahku dahsyat berkuasa seluruh bumi. Sukacita saudara. Belum lagi kalau ada smartphone selfie ya saudara. Cekrek live. Hai guys, kita lagi ada di sini guys. Dan pada akhirnya loloslah bangsa Israel. Melewati laut Teberau. Tapi ada dia kan nih, Firaun dan tentara-tentaranya berusaha melihat bangsa Israel berhasil lolos. Dia pengen juga lewat Laut Teberau dengan kereta kudanya. Ayo bro. Maaf ya, sorry, naik kereta kuda ya. Kereta kuda itu model. Ini Firaun galak terus pakai kereta kuda, dia berusaha menyusul bangsa Israel. Silakan. Aduh, kenapa gitu ya? Ya gak apa-apa lah, oke lah. Iyalah. Aduh, modern ya. Ada motor saudara, aduh. Orang kereta kuda jadi motor. Ya gak apa-apa lah, oke terus lanjut. Ya, nah apa yang terjadi di sini saudara? Lautnya tertutup. Mereka semua binasa dan tenggelam di situ saudara. Nah, saudara tangkap ini. Bangsa Israel pikir Laut Teberau, Laut Merah adalah sebuah tantangan yang akan membunuh mereka, yang akan menghancurkan mereka, yang akan membinasakan mereka. Mereka pikir. Dan mereka sudah marah sama Musa, mereka sudah marah sama Tuhan. Gimana nih karena kuburan di Mesir? Mereka pikir Tuhan jahat dengan menuntun mereka ke Laut Teberau. Padahal Tuhan sengaja menuntun bangsa Israel ke Laut Teberau. Bukan untuk menghancurkan mereka, tetapi untuk membunuh apa yang selama ini menghancurkan mereka. Wow, tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Menghancurkan bangsa Mesir. Mereka binasa di situ. Dan kita bisa melihat kebebasan yang didapat. Dan pada akhirnya kita tahu Tuhan berperang buat mereka. Haleluya. Apakah di sini kita bisa melihat bahwa ternyata Tuhan tetap baik apapun yang sedang terjadi. Yang percaya katakan amin. Terima kasih Kakak Andre, terima kasih Kakak Diki. Tepuk tangan juga buat mereka Bapak Ibu Saudara. Cukup. Biar gak sombong. Nah saudara bisa lihat ternyata masalah ada bukan untuk membunuh kita. Tetapi untuk membunuh apa yang selama ini menghancurkan kita. Apa yang selama ini membuat saudara stres? Apa yang membuat saudara ketakutan selama ini? Apa yang membuat saudara bimbang? Apa yang membuat saudara gelisah? Nah terkadang Tuhan membawa dan menuntun sengaja kepada tantangan itu. Untuk memunculkan ini loh yang masih mengganggu kamu loh. Ini loh yang menghancurkan kamu, yang bikin kamu stres. Makanya ketika saudara berdoa, Tuhan aku pengen lebih sabar, dikasih orang yang nyebelin dalam hidup saudara.
Tuhan aku pengen kuat, lebih kuat lagi beriman kepada Tuhan. Terkadang tantangan itu datang saudara. Tapi bukan untuk menghancurkan saudara dan saya. Untuk menghancurkan apa yang selama ini membuat kita takut, khawatir, bimbang, ragu, marah, dengki, iri, apapun itu. Itu akan memunculkan berhala dalam diri kita. Sesuatu yang bisa nyenggol kita, sesuatu yang draining banget dalam hidup kita, itu yang Tuhan pengen berurusan. Jadi hari ini stop salah sangka sama Tuhan. Tuhan terlalu baik buat saudara dan saya. Dia terlalu mencintai saudara dan saya. Dia tahu saudara tidak bisa menyelesaikan itu. Itu sebabnya Dia yang lakukan itu buat saudara dan saya. Baik ya Tuhan ya. Jangan salah sangka sama Tuhan. Nah dulu saya pikir saya itu pengen jadi Musa, diceritain nih saudara. Siapa yang gak mau jadi Musa? Ketika yang lain tidak sesuai harapan, yang lain gak setuju sama dia, dia tetap setuju sama Tuhan. Tapi setelah kita lihat tipologi yang benar dari teks ini, ternyata kita mengerti bahwa kita ini di sini bukan, di dalam kisah ini kita bukan Musanya. Kita siapa saudara di sini? Bangsa Israel. Diperbudak sama dosa. Itu sebabnya seringkali kita menjadi Kristen tobat kumat. Ada anak muda bilang, Kak, gue tahu sih gak boleh lakuin ini. Gue tahu ini proses. Tapi ya nanti dulu deh, saya gak pelayanan dulu deh. Biar saya beresin keterikatan saya dulu. Saya gak pelayanan dulu. Menurut saya kebalik saudara. Pelayanannya yang jalan, dosanya yang di stop. Jangan pelayanannya yang di stop. Setuju ya saudara ya? Nah itu karena sering kali banyak dari kita yang menganggap bertobat itu proses, berdosa itu ekspres saudara. Karena kita diperbudak sama dosa. Gak bisa kemana-mana kalau diperbudak sama dosa, kita harusnya binasa, mati saudara. Selesai. Tapi karena kebaikan Tuhan yang tidak menginginkan kita semua binasa. Dia berikan anaknya yang tunggal. Tuhan Yesus Kristus. Untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dan mendapatkan kebebasan yang sejati di dalam Dia. Itu kebaikan Tuhan yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga saudara. Tapi terkadang untuk melepaskan berhala itu tantangan diberikan. Tapi Tuhan berjanji Dia tidak akan memberikan. Dia tidak akan meninggalkan saudara dan saya. Tantangan diizinkan Tuhan maksud saya. Tapi Dia tidak akan meninggalkan saudara, Dia akan tetap bersama dengan saudara. Hamba Tuhan dari James McDonald, dia memberikan quote seperti ini, suffering always reveal idols of the heart. Tapi kita bisa melihat, kita mah semua ada di sini modalnya sama. Karena kita semua diampuni sama Tuhan ya. Kita dikasihi sama Tuhan, semua modalnya sama. Yesus menjadi pembebas dalam hidup kita, pembebas atas dosa. Dan bukti kebaikan Kristus adalah ketika Dia mati di kayu salib untuk menyelamatkan dan membebaskan kita dari dosa. Ini buktinya. Gak ada yang bisa membandingkan kebaikan Tuhan di sini. Apakah dengan ketika doa tidak dijawab Tuhan kita langsung bilang Tuhan jahat? Tuhan gak peduli. Gak bisa dibandingkan dengan paku yang tertancap di tangannya saudara. Demi saudara dan saya. Saya kan masuk tempat ini, kantor ini. Saya pikir lingkungannya akan menerima saya. Tapi kok saya ditolak di sini ya. Kok Tuhan bawa saya ke sini ya. Kita bisa melihat justru Kristus mengalami penolakan yang besar. Dari manusia, dari murid-muridnya. Dihianati. Bahkan waktu disalib dia berkata, Eloi, Eloi lama sabachthani, Allahku kenapa engkau meninggalkan aku. Bapa memalingkan wajahnya dari dia. Dia mengalami penolakan terbesar dalam hidupnya. Supaya saudara dan saya mendapatkan penerimaan yang besar dari Bapa. Jadi itu tidak bisa dibandingkan dengan sekedar doa kita yang jawabannya beda dari apa yang Tuhan mau. Kebaikan Tuhan luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Percaya Dia tahu yang terbaik. Tantangan boleh ada, tetap beriman kepada Tuhan. Sekali lagi yuk,
Bilang kiri kanan, jangan salah sangka sama Tuhan. Sewaktu kita mengerti ini, kita melihat bahwa apapun yang terjadi Tuhan Yesus, Engkau tetap baik. Saya pun bertobat, saya baru menyadari ternyata udah jadi pendeta, saudara. Saudara, saya percaya pendeta juga manusia ya, saudara ya. Terkadang ketika yang saya mau gak terjadi, marah sama Tuhan. Terkadang tuh kita cuma pengen kuasanya saja, mujizatnya saja, tapi ternyata gak mau pribadinya Tuhan. Bagaimana kalau misalnya kita lagi buka bisnis, tapi akhirnya bisnisnya juga ya segitu-gitu aja. Apakah kita masih tetap akan bilang, Tuhan Engkau baik? Waktu saya lihat gereja ini dengan luar biasa, waduh keren ya, besar ya. Kapan ya gerejaku seperti ini ya? Tapi sering kali Roh Kudus ketika saya melayani di gereja-gereja besar, dia sering kali berbicara dalam hati. Memangnya kalau gak seperti ini kenapa? You know? Dan itu membuat saya melihat, oh ya Tuhan jauh lebih baik dari apapun juga. Betul ya saudara ya? Saya tutup dengan ini saudara. Kenapa saya bisa bagi ini nih sama saudara? Karena tepat 2 tahun yang lalu saya sudah melayani. Saya juga sudah memimpin sebuah komunitas. Tapi tepat 2 tahun yang lalu, ini adalah mama dan adik saya. Tepat 2 tahun lalu saya hampir murtad saudara. Ayat firman tahu pendeta. Pelayanan terus. Tapi apa yang terjadi 2021, papa saya kakinya harus diamputasi. Papa saya itu drummer saudara. Kaki kanannya harus diamputasi karena gula. Pertanyaannya, apakah saya gak berdoa? Berdoa. Berdoa supaya apa? Supaya kaki papa gak diamputasi. Tapi ternyata apa yang saya doakan tidak terjadi. Kaki papa saya tetap diamputasi. Belum selesai sedihnya kami sekeluarga, tantangan berikutnya terjadi. 2 bulan setelah kaki papa diamputasi. Jadi bulan Januari, Februari, bulan Maret, mama saya dipanggil Tuhan. Karena kanker paru-paru. Pertanyaan kedua, apakah saya tidak berdoa sama Tuhan? Saya berdoa. Apakah saya tidak tahu ayat firman Tuhan? Tahu saudara. Saya udah berdoa, Tuhan sembuhkan mama saya. Tapi tidak terjadi. Di situ mulai, kok gak sembuh ya? Tapi di satu sisi kebaikan Tuhan, ada aja yang nyamperin. Masya kamu tahu papanya dia enggak? Dia juga kena kanker tuh. Kata dokter hidupnya udah sebentar lagi. Tapi sampai sekarang Tuhan kasih kekuatan. Dia sembuh dari kankernya. Dan udah puluhan tahun dia hidup. Tapi terkadang kita tuh ngalamin, kok dia ngalamin saya enggak ya? Sudah pernah ngalamin itu? Dari sekian banyak sejuta orang kok saya enggak alamin ya? Kok dia alamin ya? Itu kita mulai imannya kendor tuh. Saya pun seperti itu saudara. Mulai lagi transaksional, saya kan udah tinggalin kerjaan saya melayani Tuhan, full timer buat anak-anak muda. Kok susah amat sih kayak saya berdoa untuk mama sembuh, kok gak sembuh-sembuh sih. Singkat cerita mama dipanggil, tapi setelah itu saya berpikir oh ya sudah, mama sudah jadi rumahnya. Lagian juga waktu dokter bilang itu udah 2 tahun yang lalu, dokter bilang ini mama kena kanker paru, kalau gak di kemo hidupnya 6 bulan lagi, tapi kalau di kemo juga, kalau mama gak kuat pak, itu akan langsung meninggal. Apa pilihannya? Kami bingung, kami panik gimana? Nah ini pentingnya saudara berdoa. Waktu saya berdoa, Tuhan cuma bilang begini, apapun yang kalian ambil, saya hadir di situ. Itu menjadi ketenangan. Singkat cerita 2 tahun, yang harusnya 6 tahun dan mama milih gak di kemo, akhirnya ada grace. Ada grace, anugerah, 2 tahun. Buat saya itu mujizat saudara. Haleluya. Tapi terakhir saudara, ini yang bikin saya marah. Adik saya, umur 25 tahun, masih muda. November 2022, tantangan baru terjadi. Dokter vonis adik saya kanker ovarium. Di situ saya mulai, gak ada kuburan di Mesir.
Tuhan masih izinkan saya mati di sini. Maunya apa? Saya udah berusaha bangkit loh. Kok kejadian lagi? Maunya apa? Salah sangka, iman mulai turun saudara. Dan ketika saya tanya dokter, dokter bilang begini, Pak, ini pengobatannya bukan untuk kesembuhan, tapi hanya untuk memperpanjang hidup. Umur 25 tahun saudara. Situ saya marah sama Tuhan. Percuma dong saya pelayanan selama ini. Saya tinggalin kerjaan saya. Ngapain saya melayani kalau gitu? Mulai marah sama Tuhan saudara. Tapi ini yang menarik. Justru saya belajar beriman dalam tantangan lewat adik saya. Ketika saya tanya adik saya, karena dia juga ikut jaga mama saya pada waktu itu. Saya tanya, gimana kamu rasanya? Panik gak kamu gimana? Tapi ini yang dia bilang, enggak Kak, Tuhan Yesus baik. Wah saya nangis saudara. Lalu saya temenin dia di rumah sakit semalam-malaman. Karena saya trauma tahun lalu mama meninggal karena kanker. Jadi saya gak mau melepaskan waktu saya sama adik saya. Ketika di rumah sakit adik saya nangis-nangis malam-malam. Wah nangis dia. Saya tanya, kenapa dek? Saya panggil dokter ya. Aku panggil dokter ya. Enggak Kak, enggak apa-apa. Loh kenapa kamu nangis? Lalu dengan terseduh dia bilang, it's okay Kak. Tuhan Yesus baik banget. Saya di situ nangis saudara. Tuhan saya pendeta. Tapi kok saya gak bisa ngelihat apa yang adik saya lihat ya. Dia dalam tantangan dia tetap bilang, Tuhan Engkau baik. Terima kasih Tuhan Engkau luar biasa. Saya kok yang sehat-sehat gini gak bisa lihat apa yang dia lihat ya. Saya bertobat saudara. Singkat cerita, dia mau di kemo waktu itu. Siap kemo ya dek? Siap Kak. Aku cuma 6 kali, ada yang kemonya 20 kali kok, ada 30. Aku ini masih muda, masih bisa, kuat lah, oke lah. Ya udah nanti kalau kamu botak, aku botak. Wah saya bilang gitu saudara. Tapi kalau sembuh, nah lihat lagi transaksional lagi saudara. Kalau sembuh, layani Tuhan ya, gitu saudara. Kalau sembuh layani Tuhan ya, kamu masih muda nih ya, oke, siap Kak. Akhirnya diperiksa, karena dokter bilang kalau efek kemo pertama gak tahu apa, jadi dia harus nginep, harus diperiksa. Dan pas diperiksa dokternya keluar, saya udah semangat nih, dokternya bilang, Pak maaf, adanya gak bisa di kemo. Tantangan lagi saudara, kenapa? Karena dia kena COVID. Wah, itu runtuh pertahanan saya saudara. Hancur, marah, kecewa, campur aduk di situ. Saya marah, rumah sakit gak terima karena bukan rumah sakit COVID ya. Saya pindahin ke rumah sakit COVID juga gak terima karena ada kanker. Jadi dia pulang dulu sebelum saya cari rumah sakit. Karena saya marah, saya kecewa, saya bilang sama dia, saya pengen transfer kemarahan saya. Kamu marah ya deh, kamu kecewa ya. Sekali lagi dia bilang, enggak Kak, Tuhan Yesus baik. Adik saya. Tapi di situ saya gak bertobat saudara. Saya malah marah, bodo amat lah, terserah lah. Saya gak peduli lah. Ditemenin kakak ya, kok kakak mau kemana? Saya ada pelayanan, lagi marah sama Tuhan pelayanan saudara. 2 kali saya pelayanan pada waktu itu. Disitulah pelayanan terberat saya saudara. Saya bilang, percaya sama Tuhan. Aduh saya lagi gak percaya Iya saudara. Saya bilang, Tuhan baik. Saya lagi ngerasa, mana gak ada baik-baiknya. Saya lagi ada kayak di twilight zone gitu. Mungkin beberapa saudara atau mungkin saudara juga mengalami hal yang sama. Kadang kita marah, kecewa. Sampai saya udah marah banget. Aduh siapa nih yang saya layani nih, saya gak tahu. Pikiran saya udah kacau, saya udah mikir gak ada Tuhan, gak ada mujizat. Percuma pelayanan. Saya bilang sama istri saya, tolong doain saya, tolong khotbahin saya. Kalau Yesus baik, Yesus ada. Karena pikiran saya udah kacau. Saya gak tahu apa yang harus saya percaya lagi. Saya gak tahu apa yang harus saya lakukan. Tolong doain saya. Kabarkan Injil buat saya. Istri saya doakan, istri saya khotbahin tentang Injil buat saya. Kadang kita perlu loh terus beritakan Injil buat diri sendiri loh saudara. Sampai saya nangis-nangis. Nah ketika pulang pelayanan ini nih saudara. Di mobil ketika waktu berdua sama Tuhan. Di situ saya maki-maki Tuhan. Saya bilang sama Tuhan gini, maaf ya saudara. Tuhan kalau gak bisa jadi Tuhan, jangan jadi Tuhan. Saking marahnya sama Tuhan. Saya marah, nangis, teriak-teriak. Tapi waktu berjalan terus, capek teriak-teriak gak ada yang jawab saudara. Ketika saya mulai capek gitu ya, di situ baru Roh Kudus bekerja. Aduh.
Ketika saya mulai tenang, Tuhan berkata dalam hati saya, "It's okay Marsha, I'm in control. Gak apa-apa, aku pegang kendali." Lalu saya bilang, "Gak bisa Tuhan. Saya gak mau kehilangan adik saya gak mau adik saya meninggal. Mama saya udah dipanggil Tuhan. Masa sekarang adik saya masih muda, 25 tahun, karirnya masih panjang. Saya gak mau adik saya meninggal, saya gak mau lihat adik saya mati." Lalu suara itu bilang gini, Tuhan bilang gini, "Bukankah aku harus melihat anakku Yesus mati di kayu salib? Untuk kamu, untuk adik kamu. Bukankah aku harus melihat anakku disiksa, ditelanjangi, dipermalukan, dikasih mahkota duri. Supaya kamu dan adik kamu beroleh keselamatan. Your sister safe with me." Selesai. Saya nangis di sisi saudara, ya Tuhan. Ampuni saya. Adik saya, mama saya punya Tuhan. Lalu saya berdoa, Tuhan. Ternyata waktu tantangan itu berhala muncul, kontrol saudara. Saya mau mengontrol semuanya. Padahal semua kontrol ada di dalam tangan Tuhan. Setuju ya? Ketika saya serahkan Tuhan, mau sembuh, mau gak sembuh, Engkau tetap baik. Kesia punya Tuhan. Selesai. Subuh-subuh adik saya nelfon, besoknya jam 5. "Kak, tolong panggilin ambulan dong Kak." "Oh iya ya, aku panggil ambulan ya." Saya cari ambulan. Pas saya bertelepon, kakak saya nelfon. "Marsha, udah gak usah." "Kenapa Kak?" "Kesia sudah meninggal." "Gimana meninggalnya Kak?" "Waktu kamu cari telepon ambulan, dia bilang sama saya, 'Kak, maaf ya, aku udah gak kuat. Aku nyerah ya. Aku minta maaf ya. Aku nyerah.'" Kakak saya, "Oh iya, yaudah yuk." Kakak saya angkat dia untuk duduk. Lalu kakak saya berdoa dan nyanyi buat dia. Dia bilang begini, "Bersamamu Bapa, ku lewati semua." Adik saya udah lemes dia nyanyi saudara. "Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar, berlimpah bagiku." Lalu setelah nyanyi itu adik saya bilang, "Tuhan, tolong saya nyerah, saya capek. Tolong saya Tuhan." Dan dia menghembuskan nafas terakhirnya. Di situ saya bersyukur saudara. Oh ini tuh kebaikan Tuhan yang gak bisa diganti dengan apapun juga. Ketika mama adik saya dipanggil Tuhan, saya tahu mereka pulang kemana saudara. Tapi itu gak gratis, Yesus yang mati buat mereka. Sehingga setelah kita selesai dari hidup di dunia ini, kita punya jaminan hidup kekal bersama Yesus sampai selama-lamanya. The goodness of God. Sejak saat itu saya bilang sama Tuhan, "Tuhan, selama saya dikasih nafas sama Tuhan, I will do my best for you. I will serve you Lord." Sampai akhirnya aku pulang bersama dengan Engkau. Saya gak tahu apa yang saudara alami. Yuk kita minta kekuatan sama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudara.